Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sore-soreha semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Insya Allah, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan dalam menjalani masa daring kita ini, dan semoga masa daring ini segera selesai. Baiklah, di sini Ustazah akan menyampaikan tentang materi kita di bab 2. Kemarin kita sudah selesai di bab pertama, kita berlanjut ke di bab 2, yaitu tentang capability. Apa itu capability? Lanjutan. Expressing capability atau ability adalah ungkapan untuk menyatakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Kita mampu nggak melakukan suatu tindakan itu? Kita sanggup nggak melakukan suatu tindakan itu? Dalam bahasa Inggris disebut dengan capability atau ability. Untuk mengekspresikan kemampuan melakukan suatu tindakan dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan model can, could, atau be able, yang artinya dapat atau bisa. Can yang berarti dapat atau bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan kita melakukan suatu tindakan dalam keadaan masa sekarang. Contohnya, ini bisa ada kasih contoh. Sika can answer the question. Kita analisa kalimat tadi. Sika can answer the question. Analisanya, Sika itu sebagai subjek, can model yang harus ada, answer verb pertama, the question adalah objek. Jadi formula dari kalimat expression of capability tadi adalah subject plus can plus verb one plus objek. Ingat ya, di dalam kalimat menyatakan capability atau ability ini kita menggunakan kata can atau dalam bahasa Inggris disebut model. Dan setelah can wajib fardu ain, wajib menggunakan verb pertama. Apakah itu verb pertama? Verb pertama itu adalah verb asli tanpa tambahan apapun. Jika ada tambahan i, berarti dia bukan verb pertama. Jika ada tambahan s, berarti dia bukan verb pertama. Jika dia ada tambahan ed, berarti dia juga bukan verb pertama. Harus murni verb pertama. Selanjutnya, itu untuk menyatakan kalimat positif. Kita mampu melakukan sesuatu. Terus bagaimana jika kita ingin mengatakan bahwa kita tidak mampu melakukan suatu tindakan? Maka kita dapat mengatakannya seperti contoh yang ada. Sika cannot answer the question. Sika tidak dapat menjawab pertanyaan. Kita analisa juga. Sika cannot answer the question. Sika seperti tadi sebagai subjek. Ya, Sika sebagai subjek, can plus not karena ini untuk menyatakan ketidakmampuan kita. Terus answer sebagai verb one dan the question sebagai objek. Jadi formulanya yang dapat kita dapat simpulkan, formulanya adalah subjek plus cannot plus verb satu plus objek. Cannot. Jadi apa perbedaan dengan kalimat positif tadi? Iya, ada tambahan kata not. Bisa dibaca cannot atau bisa dibaca can't. Sika can't answer the question. Sika cannot answer the question. Itu adalah kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengatakan bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, yaitu jika kita ingin menanyakan kepada seseorang apakah mereka gitu ya. Kita ingin menanyakan pada seseorang tentang kemampuan mereka dalam melakukan suatu tindakan, maka kita bisa menggunakan kata can you answer the question? Can you answer the question? Can you answer the question? Dapatkah kamu menjawab pertanyaan? Analisanya bagaimana? Can sebagai modal kita taruh di depan. Kalau tadi untuk menyatakan kemampuan dan untuk menyatakan ketidakmampuan, can ditaruh setelah subjek. Tetapi kalau untuk menanyakan kemampuan
can kita taruh di depan kalimat subjek, bukan kalimat, maaf, kata sebelum kata subjek. Can, you sebagai subjek, answer sebagai verb pertama, the question sebagai objek. Jadi formulanya dapat kita simpulkan bahwa can plus subjek plus verb 1 plus objek. Ingat ya, pakainya can dan diikutinya adalah verb 1, verb pertama tanpa imbuhan apapun. Tidak ada imbuhan ed, tidak ada imbuhan ing, tidak ada imbuhan s dan imbuhan apapun. Dari yang pertama tadi, kita hari ini belajar tentang pertama untuk menyatakan kemampuan melakukan sesuatu, yang kedua menyatakan kita tidak sanggup melakukan sesuatu, yang ketiga untuk menanyakan kepada seseorang apakah sanggup melakukan sesuatu. Yang pertama untuk menyatakan sesuatu tadi, formulanya adalah subjek plus verb 1 plus objek. Yang kedua, untuk menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu, maka kita menggunakan formulanya subjek plus can plus not plus verb 1 plus objek. Dan yang terakhir, untuk menanyakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, kita menggunakan can plus subjek plus verb 1 plus objek. Jangan lupa tanda tanya. Kalau tidak ada tanda tanya, berarti dia bukan kalimat tanya. Ya. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, bisa bertanya pada ustadzah. Ustadzah cukupkan. Mohon maaf jika salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.